Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Bu Alfia dalam pembahasan matematika mudah, matematika asyik, matematika menyenangkan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Ya, nah di sini nanti akan ada beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya adalah pengertian barisan aritmetika, kemudian suku ke N barisan aritmetika, dan beberapa contoh soal. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Anak-anak sekalian, coba perhatikan dua kelompok barisan berikut ini. Untuk barisan yang ada di sebelah kiri, itu mempunyai beda yang tetap. Coba diperhatikan untuk barisan yang pertama. 2, 5, 8, 11, 14. Ini kan ditambah 3 terus ya. Nah, kalau yang bawah 100, 90, 80. Nah, ini dikurangi 10 terus. Jadi, dua barisan yang ada di sebelah kiri ini mempunyai beda yang tetap. Nah, sedangkan barisan yang ada di sebelah kanan ini bedanya tidak tetap ya. Jadi yang pertama ada yang tambah 3, terus ditambah 2, ditambah 7, ditambah 6 dan seterusnya. Tidak teratur ya. Begitu pula yang bawah. Ada yang dikurangi 50, dikurangi 25, dikurangi 20 ya. Jadi untuk barisan yang sebelah kanan ini mempunyai beda yang tidak tetap. Nah, maka dapat dikatakan bahwa barisan yang ada di sebelah kiri merupakan contoh barisan aritmetika karena beda antar sukunya tetap. Sedangkan barisan yang ada di sebelah kanan bukan contoh barisan aritmetika karena beda antar sukunya tidak tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda antar sukunya tetap. Selanjutnya kita masuk ke suku ke N barisan aritmetika. Mari kita perhatikan barisan aritmetika berikut. U1, U2, U3, U4 dan seterusnya ya. Jadi suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4 dan seterusnya. Nah, dari U1 ke U2 itu ditambah B. U2 ke U3 juga ditambah B. U3 ke U4 juga ditambah B. Karena pada barisan aritmetika beda antar sukunya tetap. Nah, misal U1-nya kita tuliskan sebagai A, maka U2 itu A tambah B. U3 A tambah 2B. U4 A tambah 3B. U5 A tambah 4B. U6 A tambah 5B dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan pola ini ya dengan ini itu kira-kira bagaimana? Selalu berkurang 1 kan ya? Contohnya U3 sama dengan A tambah 2B. 2 dari mana? 3 dikurangi 1. Terus U4 A tambah 3B. 3 dari mana? 4 dikurangi 1. Kemudian U5 sama dengan A tambah 4B. 4 dari mana? 5 dikurangi 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa suku ke N pada barisan aritmetika dirumuskan dengan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Lebih mudah menghafalnya, kalian bisa membaca UN sama dengan ANIP ya. ANIP dengan UN adalah suku ke N ya. A adalah suku pertama dan B adalah beda antar suku. Nah, nilai B ini bisa dicari dari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal barisan aritmetika. Nomor 1, tentukan rumus suku ke N
dari barisan bilangan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Dari barisan ini dapat diketahui bahwa nilai A suku pertama itu sama dengan 3, kemudian B sama dengan 5. 5 dapat dari mana? Bisa dari 8 dikurangi 3, atau 13 dikurangi 8, atau 18 dikurangi 13. Maka rumus suku ke N-nya bisa kita tuliskan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B atau ANIP ya. Nah, A-nya kita ganti dengan 3, kemudian ditambah N dikurangi 1 dikalikan 5. Selanjutnya kita kalikan pelangi ya. N dikalikan 5, 5N. Min 1 dikalikan 5, min 5. Sehingga kita peroleh 3 ditambah 5N dikurangi 5. Nah, 3 dikurangi 5 ini berapa? Min 2. Sehingga UN sama dengan 5N dikurangi 2 ya. Jadi rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah UN sama dengan 5N dikurangi 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Suatu barisan aritmetika mempunyai suku ke-5 sama dengan 8 dan suku ke-9 sama dengan 20. Tentukan beda dan suku pertamanya ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa U5 sama dengan 8, U9 sama dengan 20. Nah, yang ditanyakan adalah nilai B dan A-nya. Nah, sesuai dengan rumus suku ke N barisan aritmetika yaitu UN sama dengan ANIP atau UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B, maka U5 bisa kita tuliskan sebagai A ditambah 4B. Dari mana 4? N dikurangi 1 atau 5 dikurangi 1. Ya, jadi A ditambah 4B sama dengan 8. Kemudian U9 sama dengan 20, maka bisa kita ganti dengan A ditambah 8B sama dengan 20. Dari mana 8? 9 dikurangi 1, N dikurangi 1 ya. Jadi di sini kita punya dua persamaan. Nah, kemudian kita cari nilai A dan B-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita eliminasi substitusi. Eliminasi itu berarti menghilangkan. Kalau kita kurangi ya, A dikurangi A, habis ya, atau 0. Kemudian 4B dikurangi 8B, min 4B ya. Kemudian 8 dikurangi 20, min 12. Sehingga kita punya persamaan min 4B sama dengan min 12, B-nya sama dengan 3. Nah, sudah ketemu beda antar sukunya yaitu 3. Nah, selanjutnya kita mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kalian bisa mensubstitusikan nilai B tadi ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, terserah mau yang mana. Nah, kalau saya di sini saya substitusikan ke persamaan 1 yaitu A tambah 4B sama dengan 8. Kemudian B-nya kita ganti dengan 3. Sehingga A ditambah 4 kali 3 sama dengan 8. Ketemu A tambah 12 sama dengan 8. A-nya 8 dikurangi 12 atau min 4. Jadi beda pada barisan tersebut sama dengan 3 dan suku pertamanya sama dengan min 4. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. Dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 buah, baris kedua
berisi 14 buah dan seterusnya selalu bertambah 2 kursi. Berapa banyak kursi pada baris ke-20? Dari soal ini dapat diketahui bahwa banyak kursi pada baris paling depan itu dimisalkan sebagai A, ya, yaitu A sama dengan 12. Kemudian karena setiap barisnya itu selalu bertambah 2, maka B sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan berapa banyak kursi pada baris ke-20, berarti kita cari U20. Nah, sesuai dengan rumus suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B, maka U20 sama dengan A-nya kita ganti dengan 12 ya. Kemudian ditambah N-nya 20 dikurangi 1 dikalikan B-nya sama dengan 2. Nah, kemudian 20 dikurangi 1 berapa? 19. Sehingga 12 ditambah 19 kali 2 sama dengan 12 tambah 38. Ingat ya, kalau ada penjumlahan sama perkalian berarti didulukan yang perkalian. Nah, sehingga ketemu nilai U20 sama dengan 50. Jadi, banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 50 buah. Paham ya? Oke. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.